selama 17 tahun. Coba Anda hitung, berapa lama itu? Tahu apa yang terjadi di gedung parlemen? Mereka ambil uang kita. Mereka ambil, lalu tidur nyenyak di atasnya. Inilah pengkhianatan terburuk di era demokrasi. Secara konstitusi, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat adalah pelanggaran berat terhadap fondasi negara. Konstitusi mengamanatkan DPR hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat dan keberadaannya wajib ada. Namun, jika kita berbicara soal etika dan moralitas politik, pertanyaan yang muncul adalah, apakah lembaga ini layak dipertahankan, terutama jika yang duduk di dalamnya adalah sosok yang justru menjadi pengkhianat rakyat? Orang yang mengambil uang rakyat, merusak kepentingan publik, dan bukan lagi manifestasi demokrasi, melainkan wujud kehancuran demokrasi itu sendiri. DPR saat ini bukan lagi representasi kehendak rakyat, tetapi manifestasi dan perwujudan cita-cita kepentingan sempit partai politik. Ketika kita masuk bilik suara, kita dipaksa mencoblos calon yang reputasi, portofolio, dan integritasnya seringkali tidak kita kenal. Semuanya disodorkan oleh partai. Dan setelah terpilih, loyalitas anggota dewan benar-benar berkhidmat kepada elit tertinggi partai, bukan kepada rakyat. Kita semua tahu, ada kasus anggota dewan yang terjerat kasus etik, bahkan dimarahi rakyat secara luas. Tetapi nasib mereka, apakah dipecat atau dipertahankan, bukan ditentukan oleh suara rakyat yang marah. Keputusan itu sepenuhnya berada di tangan kepala partai. Ini membuktikan hierarki loyalitas mereka adalah ke atas, ke pimpinan partai, bukan ke kita. Hasil dari sistem ini terlihat jelas dari komposisi DPR. Profesi anggota DPR didominasi oleh pengusaha besar, yang menurut data mencapai sekitar 61%. Sisanya didominasi artis dan keluarga politikus. Pekerja sektor non-formal, buruh, petani, peternak, hampir tidak memiliki representasi yang memadai. Partai politik cenderung mengajukan calon yang memiliki dana besar karena membutuhkan logistik politik. Akibatnya, DPR bukan merepresentasikan keragaman rakyat, tetapi hanya merefleksikan kepentingan modal dan kelompok mapan. Ketimpangan loyalitas ini tercermin nyata dalam prioritas legislasi. Rancangan undang-undang yang menjadi kebutuhan rakyat sering diabaikan, sementara RUU yang kontroversial dan syarat kepentingan elit justru cepat disahkan. Contoh yang rakyat tidak inginkan tetapi cepat disahkan, RUU Ibu Kota Negara, RUU Cipta Kerja, dan RUU Mineral dan Batu Bara. Semuanya dituding kuat sejalan dengan kepentingan pengusaha besar. Sementara itu, RUU yang dibutuhkan rakyat untuk memberantas kejahatan dan melindungi hak-hak sipil terabaikan dalam waktu yang sangat lama. Kami tegaskan, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang sangat krusial untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, pertama kali disusun pada tahun 2008. Terhitung hingga hari ini, RUU ini telah terkatung-katung selama lebih dari 17 tahun. Sebuah waktu yang cukup untuk 2 kali masa jabatan anggota dewan, namun tidak cukup untuk mengembalikan uang rakyat dari koruptor. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat juga diabaikan bertahun-tahun. Inilah mengapa rakyat hanya menjadi objek klaim legitimasi politik. DPR mengambil uang rakyat, mengatasnamakan rakyat, tetapi bekerja untuk kepentingan partai dan pengusaha besar. DPR saat ini adalah perwujudan pengkhianatan demokrasi. Namun, pembubaran DPR hanyalah luapan spontanitas dan kekecewaan. Itu bukan jawaban. Solusi yang lebih masuk akal adalah mereformasi total fungsi DPR agar kontrol kekuasaan tidak dimonopoli segelintir elit. Untuk itu, harus ada mekanisme yang jelas. Kontrak politik anggota dewan harus dialihkan sepenuhnya kepada rakyat, bukan kepada ketua partai. Hak istimewa dewan harus dihapus. Pejabat publik harus benar-benar menjadi petugas rakyat, bukan sekedar petugas partai. Demokrasi menjamin keseimbangan, dan kita harus merebut kembali kendali itu. Demikianlah analisis mendalam kita dalam edisi 032 channel Kontemplasiku. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudariku semua yang telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak hingga di titik ini. Kami sungguh berharap apa yang sudah kami sampaikan hari ini dapat menggugah kesadaran kita bersama, membantu kita untuk lebih memahami akar masalah yang sebenarnya dan menjadi inspirasi untuk langkah bijak kita selanjutnya. Mari kita bersikap kritis, jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi hanya demi keuntungan pribadi atau kelompok yang mereka bela. Kebijaksanaan kita adalah benteng terbaik. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda pada kami. Jika apa yang kami sampaikan ini dirasa bermanfaat, mohon berikan like, tinggalkan komentar yang positif dan membangun di bawah. Dan jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari belum bergabung, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dengan begitu, kita bisa terus bersama-sama di sini, saling koreksi dan saling menyampaikan pendapat untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.